Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak peserta MPLS SMP Negeri 1 Ciamplas tahun pelajaran 2020-2021. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan wiyata mandala. Mohon diperhatikan wawasan wiyata mandala karena sangat penting bagi anak-anak, terutama anak-anak peserta didik yang baru masuk di SMP 1 Ciamplas. Dan selamat bergabung dengan SMP 1 Ciamplas. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian bisa prestasi di SMP Negeri 1 Ciamplas. Baik anak-anak semua, pengertian dari wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala itu berarti yang pertama kita itu berasal dari kata wawasan, wiyata dan mandala gitu ya, yang mengandung pengertian bahwa wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang, atau cara melihat, atau cara menanggapi indrawi terhadap sesuatu. Dalam hal ini adalah lingkungan. Sekali lagi, wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara menanggapi secara indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Kemudian yang kedua, wiyata berarti pendidikan. Dan yang selanjutnya ada mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan gitu ya. Sehingga wawasan wiyata mandala itu mengandung pengertian di mana cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekali lagi bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi anak-anak semua, bagaimana cara anak-anak semua itu memandang bahwa sekolah adalah suatu lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Terus sekolah adalah tempat pendidikan dan pembelajaran itu berlangsung. Jadi lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran. Yang selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran itu mengandung pengertian bahwa sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang selanjutnya, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang selanjutnya, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang selanjutnya menjadi suri teladan. Jadi sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Oke, selanjutnya penggunaan sekolah. Bahwa anak-anak harus memahami bahwa sekolah itu merupakan atau sekolah itu bisa digunakan sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan satu atau A, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi tidak boleh di sekolah itu ada bisnis yang menjual produk-produk yang tidak ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah itu tidak boleh digunakan sebagai tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu
yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi nanti ketika ada di sekolah itu terjadi penyimpangan, misalkan adanya penyebaran aliran sesat, itu merupakan suatu penyimpangan yang tidak boleh ada di sekolah. Atau misalkan ada agama yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, itu atau agama baru itu disebarkan di sekolah, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, propaganda politik atau tempat berkampanye. Di dalam undang-undang pemilu itu nggak boleh sekolah dijadikan sebagai tempat penyebaran politik atau tempat berkampanye. Yang selanjutnya, sekolah tidak boleh syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda, tanpa izin pemerintah daerah. Yang selanjutnya, sekolah tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Yang selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Di SMP 1 Ciamplas itu bagaimana cara nanti anak-anak bisa memahami cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Nah, ini ada 5 komponen anak-anak semua. Yang pertama, peran kepala sekolah. Nanti Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di SMP 1 Ciamplas, yaitu Bapak Haji Dadang Nurjaman, itu akan berperan sebagai pemimpin, sebagai manajemen gitu ya. Yang kedua, peran guru-guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid atau peran peserta didik. Dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, bagaimana peran kepala sekolah? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah di lingkungan SMP Negeri 1 Cihamplas. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan kepala sekolah itu harus melalui kepala sekolah. Sekali lagi, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah itu harus melalui kepala sekolah. Yang C, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan sekolah itu harus seizin dari kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Nanti anak-anak itu ada yang namanya OSIS gitu ya. Kalau pendidik tahu, pendidik itu adalah guru. Kemudian OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Kemudian komite sekolah adalah wakil orang tua yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian tokoh masyarakat dan pihak keamanan setempat. Yang F, menerbitkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. H, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMI gitu ya, atau dalam hal ini PMR, paskibra, kesenian, keolahragaan dan lain sebagainya. Ini adalah peran dari kepala sekolah. Jadi ada dari A sampai H ini merupakan peran dari Bapak Kepala Sekolah. Yang selanjutnya peran guru. Peran guru atau peran pendidik. Yang pertama, yang A, menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya.
Jadi guru itu punya kode etik, punya batasan-batasan gitu ya. Yang selanjutnya yang B, menjadi tauladan di masyarakat Pamong. C, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang D, digugu dan ditiru. Jadi perintahnya yang baik itu harus digugu, kemudian tingkah lakunya yang baik itu harus ditiru. Jadi anak-anak nanti ketika Bapak Ibu guru itu menyuruh gitu ya, hal-hal yang baik itu harus digugu, artinya harus dilaksanakan. Kemudian tingkah laku Bapak Ibu guru yang baik menurut perundang-undangan, menurut agama yang kita percayai itu harus ditiru oleh anak-anak. Kemudian dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ini adalah peran guru dalam lingkungan sekolah atau dalam wawasan Wisata Mandala. Yang selanjutnya peran sivitas akademika, artinya peran dari sekolah di sini. Selain yang sudah tadi disebutkan, yaitu selain kepala sekolah dan guru. Di dalam hal ini di SMP itu ada yang namanya tata usaha atau mungkin singkatannya TU gitu ya. Jadi yang A itu tata usaha atau TU harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket dan lain-lain itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang C, semua warga sekolah itu menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Ini adalah peran sivitas akademika. Yang selanjutnya peran anak-anak semua. Nah, peran anak-anak semua yang sekarang sudah atau akan menjadi peserta didik di SMP 1 Ciamplas kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Ini nanti setelah selesai MPLS itu anak-anak itu nanti sudah resmi menjadi peserta didik atau siswa SMP Negeri 1 Ciamplas kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Apa peran anak-anak semua? Apa peran peserta didik? Yang pertama, yang A, harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nanti di sekolah itu ada tata tertib, misalkan bagaimana cara berpakaian seragam, kemudian bagaimana cara tingkah laku di sekolah. Di antaranya misalkan tidak boleh menggunakan sepeda motor sendiri ke sekolah gitu ya. Jadi harus diantar oleh bapak atau oleh orang tua atau pakai kendaraan umum seperti ojek, keretek gitu ya, atau misalkan angkot kalau di sekolah lain. Kalau di kita itu tidak ada angkot, yang ada adalah ojek atau keretek gitu ya. Nah, ini anak-anak nggak boleh menggunakan sepeda motor sendiri ke sekolah karena ini melanggar tata tertib yang ada di SMP 1 Ciamplas dan melanggar tata tertib berkendaraan. Kenapa? Karena anak-anak itu belum mempunyai SIM karena belum genap usia 17 tahun. Itu salah satunya. Atau mentaati tata tertib yang lain, misalkan rambut gitu ya, kemudian masuk sekolah dan keluar sekolah itu ada waktunya gitu, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, yang B, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ketika kita berlaku hormat dan sopan, maka kita akan mendapat penghargaan dari orang lain di lingkungan kita. Timbal baliknya akan kembali kepada kita. Ketika kita hormat dan sopan, maka kita akan mendapat perlakuan yang baik dari warga sekolah yang lain. Tidak akan terjadi perselisihan. Kemudian hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini terutama kepada teman. Jadi banyak sekarang yang namanya bullying ya. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh.
tidak boleh dilakukan oleh peserta didik, karena ketika di antara kalian itu tidak hormat dan tidak sopan kepada teman-teman, maka akan menimbulkan perselisihan yang akibatnya itu akan menjadi bumerang terhadap diri anak-anak sendiri. Selanjutnya, anak-anak harus belajar dengan tekun. Ini peran anak-anak ya. Yang selanjutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tugas itu bukan hal yang untuk memberatkan gitu ya. Tugas itu adalah untuk pembelajaran gitu. Karena di samping belajar di sekolah itu ada tugas mungkin sesuai dengan porsinya masing-masing itu di rumah. Yang selanjutnya, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun anak-anak berada. Nah, ini yang penting, kita harus menjaga nama baik keluarga. Ketika anak-anak baik di sekolah, maka keluarga anak-anak juga itu akan ikut terbawa baik. Kemudian ketika anak-anak menjaga nama baik sekolah, maka anak-anak juga termasuk ke dalam anak-anak yang baik. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjaga nama baik sekolah, nama baik SMP 1 Ciamplas, sehingga ketika anak-anak berada di luar sekolah mau bertindak tidak sesuai dengan aturan atau mau melanggar peraturan itu malu. Kenapa? Ini itu akan akan mencoreng nama baik sekolah, sehingga anak-anak itu akan pegang itu, menjaga nama baik keluarga dan nama baik sekolah dimanapun anak-anak berada. Yang selanjutnya, yang G itu menjauhi narkoba. Narkoba adalah salah satu hal yang paling paling mempengaruhi kehidupan seseorang, yang paling berefek negatif terhadap seseorang, terhadap generasi gitu ya, terhadap masa depan anak-anak atau terhadap masa depan generasi muda. Nah, oleh karena itu tolong titip Bapak, tolong gitu ya, anak-anak jangan sekali-kali berkenalan dengan yang namanya si narkoba gitu ya. Itu ada banyak kasus gitu ya, baik itu di kalangan orang biasa, kemudian di kalangan pejabat, di kalangan artis, bahkan mungkin di kalangan orang-orang yang berilmu. Ketika sudah berhubungan dengan narkoba, maka masa depannya habis gitu ya, masa depannya suram. Orang menyebut madesu gitu ya, masa depan suram. Nah, jangan anak-anak menjadi generasi yang masa depannya suram karena penyalahgunaan narkoba. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, yang H, itu menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, peran anak-anak selanjutnya adalah menjaga fasilitas belajar mengajar, fasilitas atau sarana. Ya, misalkan di sekolah itu ada meja, kursi, kemudian papan tulis. Di laboratorium itu ada alat-alat lab, kemudian di perpustakaan itu ada buku-buku gitu ya. Atau di lapangan itu ada tempat olahraga, misalkan ada ring basket, ada segala macam fasilitas ya, baik yang kecil maupun yang besar, itu tolong dijaga baik-baik ya, tolong dipelihara. Jangan sekali-kali mencoba merusak fasilitas yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Ciamplas. Karena ketika fasilitas rusak, ketika fasilitas itu tidak ada, maka itu akan berefek kepada berlangsungnya proses belajar mengajar. Ketika tidak ada fasilitas olahraga, maka kita tidak bisa belajar olahraga di sekolah. Ketika fasilitas laboratorium itu rusak, maka kita tidak bisa melaksanakan praktek IPA misalkan ya, praktek matematika, praktek IPS dan lain-lain. Oleh karena itu, tolong jaga baik-baik fasilitas di sekolah yang disediakan untuk belajar anak-anak semua. Yang selanjutnya, yang I, itu menjaga keamanan sekolah. Nah, menjaga keamanan sekolah merupakan salah satu peran dari anak-anak semua sebagai peserta didik. Oleh karena itu, mari sama-sama beserta teman-teman yang lain
OSIS, kemudian Bapak Ibu guru, ya, kemudian ada guru BP, ada penjaga sekolah gitu ya, ada keamanan sekolah, itu bersama-sama menjaga supaya sekolah kita menjadi tempat yang paling aman untuk kita menimba ilmu. Ketika di tempat kita yang aman, nyaman gitu, maka ilmu di situ akan berkembang ya. Anak-anak bisa menjadi anak-anak yang bukan saja pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga baik dalam karakter. Yang selanjutnya, yang J, anak-anak juga berperan serta dalam melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wali kelas, kemudian guru BP gitu ya, atau bahkan mungkin ke kepala sekolah ketika ada kejadian-kejadian yang negatif yang terjadi di sekolah. Jangan takut menjadi pelapor atau menjadi orang yang menyampaikan di sekolah ada hal-hal yang jelek. Jangan ditutup-tutupi ketika ada yang negatif atau kejadian yang negatif di sekolah. Misalkan ada pemalakan gitu ya, ada misalkan perkelahian, ada geng-gengan gitu. Jangan segan-segan dilaporkan saja. Kenapa? Karena ketika tidak dilaporkan itu artinya anak-anak menutupi kejelekan, menutupi kejahatan. Orang yang menutupi kejahatan itu akan sama atau misalkan akan ikut dosanya gitu. Oleh karena itu, ketika anak-anak tidak ingin berdosa, maka ketika ada yang hal-hal yang negatif terjadi di sekolah itu sampaikan kepada guru. Jangan takut ya, jangan takut. Ketika ada bullying itu laporkan saja. Ketika ada pemalakan laporkan saja. Ya. Kami guru-guru kemudian seluruh sivitas akademika itu akan melindungi ketika ada yang melaporkan hal-hal yang negatif yang terjadi di sekolah. Yang selanjutnya yang K itu memelihara lingkungan sekolah. Nah, ini tidak kalah pentingnya bahwa memelihara lingkungan sekolah itu akan menjadi hal-hal yang sangat penting yang merupakan peran dari anak-anak sebagai peserta didik. Ketika lingkungan nyaman, ketika lingkungan bersih, ketika lingkungan mendukung, maka proses belajar mengajar itu akan berjalan dengan sangat baik. Ketika proses belajar mengajar akan berjalan sangat baik, maka ilmu akan kita dapat dan ilmu itu akan barokah. Itu mudah-mudahan peran peserta didik ini anak-anak ingat gitu apa saja peran saya sebagai peserta didik di SMP Negeri 1 Ciamplas. Jadi ada dari poin A sampai K ya. Yang selanjutnya anak-anak semua itu ada peran masyarakat ya, peran masyarakat di dalam lingkungan sekolah sebagai wawasan wisata Mandala. Yang pertama atau yang A, peran masyarakat itu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar atau PBM. Yang B, memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Yang C, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang D, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi anak-anak ada komite sekolah yang merupakan wakil dari orang tua gitu ya, yang merupakan organisasi untuk berkoordinasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Jadi di SMP 1 Ciamplas itu ada yang namanya paguyuban kelas gitu ya. Jadi paguyuban kelas itu adalah kumpulan orang tua siswa di satu kelas itu untuk membantu mendukung proses belajar mengajar di sekolah gitu ya. Yang selanjutnya, sekolah sebagai wawasan wisata Mandala itu kita istilahkan itu ada 10K gitu ya. Jadi 10K itu apa saja? Yang pertama, sekolah harus aman. Kemudian sekolah itu memiliki moto kekeluargaan. Kemudian ada kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Jadi sebagai wawasan wisata Mandala dengan 10K-nya ini harus diingat bahwa sekolah harus aman. Sekolah itu merupakan satu keluarga
dan punya sifat kekeluargaan. Kemudian ada kedisiplinan, anak-anak semua harus disiplin. Ya, Bapak Ibu guru juga harus disiplin. Kemudian Bapak kepala sekolah juga harus disiplin. Wali kelas juga harus disiplin. Jadi pokoknya semua masyarakat SMP 1 Cihampelas atau sivitas akademika itu harus menjunjung tinggi kedisiplinan. Kemudian kerindangan. Di SMP 1 Cihampelas itu misalkan ada pohon, ada bunga-bunga gitu ya. Itu harus rindang gitu, harus hijau gitu ya. Oleh karena itu anak-anak nggak boleh mengganggu tumbuhan yang ada di SMP 1 Cihampelas, salah satunya seperti itu. Oke, yang kelima, kebersihan. Jadi sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu harus bersih gitu ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang keenam, harus keindahan. Kemudian yang ketujuh, harus lestari, ada kelestarian. Kemudian ketertiban, harus tertib. Kemudian kesehatan, seluruh sivitas akademika SMP 1 Cihampelas itu harus pada sehat. Karena itu di masa COVID-19 ini maka MPLS kemudian belajar itu dari rumah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semua tidak tertular dengan virus COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Dan yang ke-10 itu ada keteladanan. Jadi anak-anak seluruh sivitas akademika SMP 1 Cihampelas, dari kepala sekolah, guru, wali kelas, kemudian peserta didik, itu harus berlomba-lomba untuk menjadi teladan yang baik bagi individu yang lainnya yang ada di SMP 1 Cihampelas. Jadi ketika kita menjadi individu yang baik, bisa diteladani oleh orang lain. Yang selanjutnya ada mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada 2 tahap anak-anak. Yang pertama ada tahap preventif, artinya tahap pencegahan. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala dalam tahap preventif ini, yang pertama memelihara sekolah melalui 10K yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Jadi di sekolah itu harus harmonis, tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada saling ejek, kemudian ada pemalakan, ada bullying sebutnya gitu ya. Kemudian ada perkelahian dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus menciptakan suasana harmonis. Supaya terjadi suasana harmonis di lingkungan sekolah di SMP 1 Cihampelas, maka semua individu yang ada di SMP 1 Cihampelas itu harus saling menghargai, sopan, ramah gitu ya, murah senyum, kemudian menebar salam dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau jejaring pengawasan. Jadi semua orang itu harus memahami bahwa kita itu ada yang mengawasi, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari manusia mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjadi pengawas gitu ya, bagi seluruh sivitas akademika. Kemudian ada guru, kemudian ada wali kelas, kemudian ada teman-teman yang di organisasi gitu. Oleh karena itu kita harus memahami hal tersebut. Yang keempat, sebagai tahapan preventif itu menghilangkan bentuk perpeloncoan dalam atau pada saat MPLS. Insya Allah nggak ada perpeloncoan karena kita MPLS-nya juga MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak itu melalui media sosial gitu ya. Nah, Bapak mungkin ini melalui PPT yang nanti disebar melalui media sosial atau bisa YouTube dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin nggak ada perpeloncoan. Tetapi anak-anak Bapak titip ya, nggak boleh ada komentar yang kasar, yang negatif gitu ya, ketika anak-anak itu menonton live streaming gitu ya. Bapak tadi membaca di komentar live streaming itu ada yang berkomentar tidak pantas gitu ya. Oleh karena itu tolong itu jangan diulangi gitu. Oke, anak-anak, yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Daripada pasea ya, silih ejek gitu ya, mending
ketika ada jam kosong itu ikut apa kegiatan yang lain, bisa olahraga, bisa ke permukaan gitu, bisa PMR, bisa ada paskibra ya dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan pulang sekolah, supaya bisa berangkat dengan nyaman dan aman. Itu ikuti aturan atau tata tertib sekolah. Contohnya tidak boleh menggunakan atau membawa sepeda motor sendiri gitu ya. Pulangnya juga seperti itu. Insya Allah ketika anak-anak mentaati tata tertib sekolah, insya Allah aman ya, tertib, nyaman, dan bisa pulang belajar di sekolah dengan baik, kemudian bisa pulang dengan aman gitu. Yang selanjutnya anak-anak tahap represif. Nah, tahap represif ini adalah tahap penyelesaian atau tahap penindakan. Nah, jangan sampai anak-anak ini dibawa ke tahap represif gitu ya. Jadi mending tadi tahap preventif. Ketika sudah masuk ke sini, ini akan menjadi catatan yang kurang baik gitu. Oleh karena itu, hindarkan anak-anak didamaikan karena terlibat perselisihan. Ya, jadi sekali lagi tahap represif ini ada 6. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Misalkan ada siswa yang karena saling ejek terjadi perkelahian, terjadi perselisihan, bahkan mungkin sampai jadi tawuran antar kelas atau bahkan tawuran antar sekolah. Oleh karena itu dihindari, karena kalau sudah terjadi perselisihan itu harus didamaikan dan mungkin sulit mendamaikan ketika terjadi ini. Oleh karena itu hindari sebelum terjadi perselisihan. Jadi tahap represif ini mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Ketika ada isu-isu yang kurang baik, sebelum menyebar, sebelum sampai ke masyarakat, itu terlebih dahulu harus dinetralisir. Ya, dinetralkan gitu ya, supaya henteu terjadi berita yang kemana-mana gitu ya. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Dalam hal ini, mungkin sekolah nanti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika terjadi kriminal yang terjadi di sekolah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Ketika tadi ada misalkan tawuran antar sekolah, ini harus bisa selesaikan secara hukum, gitu ya. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, ya. Jadi dari guru BP gitu ada bimbingan ketika anak-anak itu ada penyimpangan perilaku, maka harus dibimbing, gitu ya. Harus diberikan penyuluhan supaya kembali ke jalan yang benar, supaya kembali atau supaya tidak berkelanjutan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, jangan sampai anak-anak ini kena di nomor 6 ini gitu, diberi sanksi karena sudah melanggar tata tertib sekolah. Bahkan mungkin yang paling tidak kita inginkan itu dikembalikan oleh sekolah ke pihak orang tua, dalam tanda kutip mungkin drop out atau dikeluarkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan gitu ya, ini tidak terjadi. Baik anak-anak, itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Mungkin kurang memahami. Kenapa? Karena kita tidak saling tatap muka, tetapi karena memang inilah suasananya seperti ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul di sekolah, belajar, bertatap muka, beraktivitas dan lain-lain. Dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang baiknya itu dari Allah dan yang kurangnya dari kekurangan Bapak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.